Tahukah kamu, kurban yang diterima langit, bukan kambingnya, tapi hatimu yang rela melepaskan sesuatu yang paling kamu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana ruh kita diajak kembali mengenal siapa diri ini, dan siapa sang pemilik kehidupan yang hakiki. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, kami ajak untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi atas cinta kita dan syafaat yang mengangkat kita di hari kiamat. Like, komen, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Mari kita selami, apa sebenarnya makna terdalam dari kurban yang sesungguhnya? Karena bisa jadi, yang belum kita sembelih selama ini adalah ego dan cinta dunia yang diam-diam sedang kita pertuhankan. Banyak orang berpikir Idul Adha hanya soal menyembelih kambing, sapi, atau domba. Ramai-ramai beli hewan, lalu difoto, dibagikan ke media sosial. Seolah kurban hanyalah soal menyetor hewan. Tapi, apakah itu benar esensi dari Idul Adha? Mari kita mundur sejenak ke masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan, seorang ayah yang lama tidak memiliki anak, kemudian ketika anak itu hadir dan tumbuh menjadi belahan jiwa, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Ini bukan soal daging, ini bukan soal darah, ini soal ketaatan luar biasa kepada Tuhan. Ibrahim diuji, apakah engkau lebih mencintai anakmu, atau aku? Dan Ibrahim menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ia siap menyembelih Ismail. Tapi justru saat itulah, Allah menggantinya dengan seekor domba. Artinya apa? Kurban adalah tentang kesediaan kita untuk menyerahkan yang paling kita cintai, demi ridho Allah. Bukan hanya harta, tapi juga ego, gengsi, dan dunia yang terlalu kita genggam erat. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kamu." Itu artinya jelas. Yang Allah terima bukan hewannya, tapi niat, keikhlasan, dan ketundukan hatimu. Kalau kurban hanya soal formalitas, hanya karena malu gak ikut, atau supaya dipuji, maka yang disembelih hanya hewannya, bukan jiwamu. Jadi, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apa yang sedang kita kurbankan? Apakah hanya kambing? Atau juga hawa nafsu kita? Kadang kita berpikir, itu kan Nabi, wajar kalau bisa taat sampai segitunya. Tapi justru karena beliau Nabilah, kita diberi contoh nyata tentang bagaimana bentuk ketaatan yang tulus dan total. Bayangkan lagi, Nabi Ibrahim sudah tua, bertahun-tahun berdoa minta anak, baru dikabulkan setelah usia lanjut. Lalu ketika anak itu sudah tumbuh remaja, tiba-tiba datang perintah, sembelih dia. Apa yang beliau lakukan? Tidak ada bantahan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada, tapi ya Allah. Ibrahim hanya berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu apa jawaban Ismail? "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatkanku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Mereka berdua sama-sama tunduk. Ayahnya tunduk kepada perintah Allah. Anaknya tunduk kepada takdir dan keimanan. Ini pelajaran besar buat kita. Karena seringkali, ketika diminta berkurban, yang berat bukan cuma soal harta. Yang lebih berat adalah melawan rasa, tidak rela, ragu, atau takut kehilangan. Padahal, apapun yang kita lepaskan karena Allah, tidak akan hilang sia-sia. Justru akan diganti dengan yang jauh lebih besar dan tak disangka. Lihat Ibrahim. Setelah ujian itu dilewati, justru nama beliau diabadikan selamanya. Ismail jadi bagian dari sejarah suci yang sampai hari ini kita kenang dalam ibadah haji dan Idul Adha. Maka, bukan karena mereka nabi lalu dimuliakan, tapi karena mereka lulus ujian, maka Allah memuliakan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap diuji dengan hal yang kita cintai? Kalau belum mampu kurbankan anak, apakah kita sudah rela kurbankan ego,
Kalau belum diuji seperti Ibrahim, sudahkah kita punya jiwa tunduk seperti beliau? Sekarang kita hidup di zaman yang berbeda. Tidak ada lagi perintah untuk menyembelih anak. Tidak semua orang juga mampu membeli kambing, sapi, atau domba untuk berkurban. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkurban. Karena hakikat kurban bukan di hewannya, tapi di hatimu. Dan ada banyak hal yang bisa kita korbankan setiap hari. Kalau memang kita tulus ingin dekat dengan Allah. 1. Korbankan waktu untuk Allah. Sibuk? Semua orang juga sibuk. Tapi kalau waktu 5 menit saja tidak bisa kita sisihkan untuk sholat tepat waktu atau berzikir, lalu waktu apa yang mau kita persembahkan kepadanya? Kadang, 30 menit scroll TikTok terasa cepat. Tapi 5 menit baca Al-Quran terasa berat. Mungkin itu yang perlu dikurbankan. Waktu yang kita habiskan untuk dunia. 2. Korbankan ego dan keakuan. Kurban juga bisa berarti menundukkan rasa benar sendiri, gengsi, dan kerasnya hati. Contohnya, minta maaf duluan, meskipun kita merasa gak salah. Merendahkan suara saat bertengkar. Memaafkan orang yang gak pernah minta maaf. Itu semua bagian dari kurban. Karena siapapun yang rela memotong egonya, sesungguhnya sedang membuka pintu kemuliaan. 3. Korbankan harta. Sekecil apapun itu, jangan nunggu kaya untuk berkorban. Karena yang dinilai bukan jumlahnya, tapi ketulusannya. Kalau belum mampu beli kambing, bisa mulai dari nasi bungkus untuk tetangga, sedekah kecil rutin tiap Jumat, belanja kebutuhan orang tua, diam-diam. Itu semua adalah kurban-kurban kecil, yang di mata manusia mungkin tak tampak, tapi di mata langit sangat besar nilainya. 4. Korbankan kesukaan yang menghalangi kebaikan. Misalnya, kurangi tidur demi bangun malam. Matikan notifikasi biar bisa fokus sholat. Kurangi nongkrong demi jaga waktu ibadah. Semua itu, pengorbanan yang menunjukkan cinta kita kepada Allah. Karena cinta sejati, selalu dibuktikan dengan pengorbanan. Idul Adha bukan hanya untuk mereka yang mampu beli hewan, tapi untuk semua jiwa yang ingin menyerahkan sesuatu kepada Tuhannya. Kadang kita bertanya dalam hati, kalau aku berkorban, lalu apa yang aku dapat? Bukankah itu malah kehilangan? Itu logika dunia. Tapi logika langit sangat berbeda. Dalam dunia, saat kamu memberi, kamu berkurang. Tapi dalam pandangan Allah, saat kamu memberi, kamu sedang dilipat gandakan. 1. Kurban tulus membuka pintu yang tertutup. Banyak orang mengira rezeki hanya datang dari kerja keras. Tapi di luar itu, ada keajaiban dari kurban tulus. Kamu mungkin tidak tahu, saat kamu sedekah diam-diam, Allah selamatkanmu dari penyakit. Saat kamu bantu orang tanpa pamrih, langit turunkan pertolongan di waktu kamu benar-benar butuh. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Muslim. Artinya bukan hanya harta itu tetap, tapi juga dilipat gandakan secara tak terlihat. 2. Kurban tulus menenangkan hati. Coba rasakan setelah kamu memberi sesuatu dari hatimu. Walau awalnya berat, setelahnya ada rasa ringan, lapang, dan damai. Itulah tanda jiwa sedang dibersihkan. Berkorban itu bukan hanya menghapus dosa, tapi mengangkat derajat. Orang yang sanggup melepaskan dunia, sedikit demi sedikit, sedang dibimbing mendekat ke akhirat. 3. Kurban tulus dikenang oleh langit. Kamu mungkin tidak terkenal di bumi, tapi bisa jadi namamu sedang disebut oleh malaikat karena satu pengorbanan kecilmu yang ikhlas. Seorang sufi pernah berkata, jika dunia tidak tahu pengorbananmu, itu lebih baik, karena berarti yang tahu hanya Dia yang Maha Membalas. 4. Kurban tulus membentuk pribadi mulia. Kita tidak lahir sebagai pribadi hebat, tapi pengorbanan demi pengorbanan menjadikan kita lebih lembut, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Setiap kali kamu menahan ego, memberi tanpa pamrih, dan memilih diam demi damai, itulah cara langit mendidikmu menjadi hamba pilihan. Jadi, ketika kamu tulus berkorban, kamu tidak sedang kehilangan, tapi sedang ditambah tanpa kamu sadari. Seringkali, Idul Adha hanya terasa di pagi hari, saat sholat Id dan penyembelihan. Setelah itu, semua kembali seperti biasa. Padahal, semangat kurban harusnya hidup setiap hari.
Karena kurban bukan soal momen tahunan, tapi soal jiwa yang rela memberi tanpa pamrih. 1. Ajarkan anak tentang makna kurban, bukan hanya dagingnya. Anak-anak sering hanya paham Idul Adha, potong kambing. Tapi kita bisa mulai tanamkan. Siapa itu Nabi Ibrahim dan Ismail? Kenapa mereka mau taat sepenuh hati? Apa artinya memberi dengan ikhlas? Ajari anak untuk tidak pelit membantu, berbagi mainan, bahkan meminta maaf lebih dulu. Itu kurban juga, dalam bentuk yang mereka pahami. 2. Bangun kebiasaan keluarga berkorban satu sama lain. Contohnya, ayah rela lelah bekerja, tapi tetap sempatkan waktu bersama anak. Ibu sabar menahan emosi, walau lelah luar biasa. Anak belajar taat walau malas. Itulah rumah yang hidup oleh semangat kurban. Bukan siapa paling benar, tapi siapa yang paling banyak rela memberi. 3. Hidupkan kurban dalam pekerjaan, hubungan sosial. Di tempat kerja, sabar menghadapi rekan kerja yang menyebalkan. Mau bantu walau tak disuruh. Tak mempermalukan yang lemah. Di media sosial, tak menyindir, tak memamerkan, tak menyakiti lewat komentar. Kurban bukan hanya pisau dan kambing, tapi juga kesadaran untuk menahan nafsu yang bisa menyakiti. 4. Bangun semangat berbagi di lingkungan sekitar. Bantu tetangga diam-diam. Sisihkan belanja untuk orang tua. Masak lebih banyak dan kirim ke yang jarang mampu. Sekecil apapun, semangat berbagi itu menular. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah suasana hati di sekeliling kita. 5. Jadikan kurban sebagai latihan menuju hidup yang ikhlas. Saat kamu terbiasa berkorban di hal kecil, maka ketika hidup meminta pengorbanan besar, hatimu sudah siap. Dan Allah pasti cukupkan, dan cukupkan. Walau kamu sendiri tak paham dari mana datangnya. Idul Adha adalah pelatihan tahunan untuk hidup sebagai hamba, bukan sebagai raja. Karena dalam hidup ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling ikhlas. Dalam kehidupan, kita semua akan dihadapkan pada ujian tentang cinta. Apakah kita lebih mencintai dunia, atau Dia yang menciptakan dunia? Apakah kita lebih menjaga rasa nyaman, atau lebih ingin dekat dengan Allah? Itulah yang disimbolkan oleh Idul Adha. Idul Adha adalah ujian cinta, ujian tentang apa yang paling kita genggam, dan apakah kita siap melepaskannya jika diminta oleh Tuhan. 1. Kurban itu pengingat bahwa dunia sementara. Apa yang kita miliki hari ini, harta, jabatan, keluarga, bahkan nyawa, bukan milik kita. Semuanya titipan, dan sewaktu-waktu bisa diambil kapan saja. Dengan berkurban, kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Kita belajar melepaskan dengan tenang karena kita percaya bahwa yang kita lepaskan karenanya pasti diganti dengan yang lebih baik. 2. Kurban itu bentuk cinta paling dalam. Cinta sejati itu bukan hanya berkata, "Aku sayang Allah," tapi bangun malam walau mengantuk, menahan diri dari dosa walau ada kesempatan, berbagi walau diri sendiri sedang butuh. Itu cinta yang tidak butuh tepuk tangan. Cinta yang cukup diketahui oleh langit. 3. Kurban itu jalan sunyi orang-orang terpilih. Tak semua orang mampu berkorban. Karena berkorban itu melawan nafsu, rasa ingin memiliki, dan rasa takut kehilangan. Tapi justru dalam pengorbanan itulah jiwa kita tumbuh, hati kita dilembutkan, dan ruh kita dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi. 4. Kurban itu jalan untuk mendekat. Kita semua ingin dekat dengan Allah, tapi jalan itu tidak mudah. Kadang harus melewati ujian, kehilangan, dan luka. Namun, jika kita jalani dengan ikhlas, maka semua itu akan berubah menjadi tangga naik menuju ridhonya. Dan disitulah makna Idul Adha yang paling dalam. Belajar melepaskan, agar bisa mendekat. Belajar kehilangan, agar bisa menemukan. Belajar berkorban, agar bisa benar-benar mencinta. Idul Adha bukan sekadar perayaan, tapi panggilan suci untuk membersihkan hati dan memperbarui cinta kita kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua menjadi hamba yang tak hanya menyembelih kambing, tapi juga menyembelih ego, amarah, dan cinta dunia yang berlebihan. Selamat Idul Adha. Semoga kurban kita diterima, dan hati kita dilembutkan oleh cintanya.